Bab 3074, Kakek. Jurang kuno yang terpencil. Mileye datang ke jurang kuno yang terpencil. Di depannya ada jurang besar selebar ujungnya. Di bawah jurang, ada kegelapan. Dia berdiri di depan jurang, seperti semut yang berdiri di baskom. Di tepinya, terlihat sangat kecil. Di dalam jurang, kabut menyelimuti. Melihat jurang di depannya, Mileye sedikit mengernyit. Begitu kesadaran ilahinya memasuki kabut, ia menghilang secara diam-diam. Apakah Quincy sudah masuk ke bawah? Saat ini, selusin orang tiba-tiba muncul di tempat kejadian. Mileye menoleh untuk melihat ke selusin orang. Seorang lelaki tua yang memimpin menatap Mileye, "Siapa kamu?" Mileye melihat sekilas kata Yuan di dada kiri lelaki tua itu, lalu berkata, "Sekte Guiyuan." Orang tua itu tampak bangga, "Tepat sekali." Mileye berkata, "Apakah gadis yang kamu kejar memasuki jurang kuno ini?" Mendengar ini, ekspresi lelaki tua itu tiba-tiba berubah menjadi dingin. "Siapa kamu?" Mileye mengetukkan ibu jari kirinya dengan ringan. Berdengung. Saat suara pedang dibunyikan, pedang biru gaib tiba-tiba terbang keluar. Ci. Sebelum lelaki tua itu sempat bereaksi, pedang biru gaib menusuk tepat di antara alisnya. Orang tua itu terjepit di tempatnya. Di lapangan, semua master dari Sekte Guiyuan langsung membatu. Orang tua itu memandang Mileye dengan wajah ngeri. "Kamu?" Mileye berkata, "Jawab pertanyaanku." Orang tua itu berkata dengan ngeri, "Siapa kamu?" "Kamu." Mileye tiba-tiba melambaikan lengan bajunya. Bang! Jiwa lelaki tua itu langsung diserap oleh pedang biru gaib. Mileye menoleh untuk melihat pria parubaya yang ketakutan di sampingnya. "Jawab." Mendengar ini, pria parubaya itu gemetar. "Gadis itu, dia melompat ke bawah." Mileye menoleh dan melirik ke arah jurang kuno yang terpencil. Tanpa ragu-ragu, dia langsung melompat ke bawah. Di lapangan, pedang biru gaib tiba-tiba berubah menjadi pedang Tao, cahayanya menghilang di tempatnya. Ci. Di lapangan, kepala semua master Sekte Guiyuan terbang. Segera setelah itu, pedang biru gaib berubah menjadi pedang Tao dan terbang ke jurang kuno. Jurang kuno yang terpencil. Pedang Mileye jatuh lurus ke bawah dan jurang itu sepertinya tidak memiliki dasar. Mileye perlahan menutup matanya, memegang pedang biru gaib di tangan kirinya, siap berangkat. Segera, Mileye mengerutkan kening karena di bawahnya, dia melihat kata Tao. Melihat kata ini, cahaya dingin melintas di mata Mileye dan pedang biru gaib bergetar hebat dan dia hendak menghunus pedangnya, tetapi segera, kata itu sepertinya merasakan sesuatu dan tiba-tiba menghilang. Mileye tercengang. Tanpa berpikir panjang, Mileye berubah menjadi pedang Tao dan menghilang di dasar jurang. Akhirnya, setelah waktu yang tidak diketahui, Mileye merasakan kakinya menginjak tanah. Mileye perlahan membuka matanya. Saat dia membuka matanya, alisnya tiba-tiba berkerut. Saat ini, dia sebenarnya sedang berada di padang rumput, dikelilingi pegunungan, terdapat pegunungan yang tak berujung, di atas kepalanya terdapat langit biru dan awan putih. Mileye mengangkat kepalanya dan mendongak. Setelah beberapa saat, dia berbisik pelan, "Dunia geosentris." Pada saat ini, Mileye tiba-tiba menoleh dan melihat. Tidak jauh dari situ, seorang lelaki tua kecil muncul di sana. Lelaki tua ini tampak seperti anak berusia 6 atau 7 tahun. Dia memegang batang besi di tangan kanannya. Saat ini dia sedang menatap Mileye dengan dingin, penuh kebencian. Mileye tampak tenang, mau bertarung. Mendengar ini, lelaki tua kecil itu tercengang. Saat berikutnya, dia menyeringai dan berkata, "Ya." Mileye tiba-tiba menghilang di tempatnya.
Cahaya pedang menyala. Mata lelaki tua kecil itu tiba-tiba menyusut dan dia memegang batang besi di tangan kanannya. Bang! Saat sebilah cahaya pedang meletus, lelaki tua kecil itu langsung ditebas ribuan kaki jauhnya. Di sepanjang jalan, beberapa bangunan besar pun roboh. Gunung itu tiba-tiba runtuh. Ketika lelaki tua kecil itu berhenti, batang besi di tangannya hancur. Melihat pemandangan ini, lelaki tua kecil itu tercengang dan pada saat ini, sebuah pedang langsung tertancap di antara alisnya. Mileye memandang lelaki tua kecil itu, seorang gadis datang ke sini, di mana dia sekarang. Lelaki tua kecil itu menyeringai, "Gadis, apakah kamu sedang membicarakan gadis yang sangat cantik itu?" Saat dia mengatakan itu, dia terkekeh, "Cek, gadis itu cantik sekali." Sosok itu. Mileye tiba-tiba menyapu wajah lelaki tua kecil itu dengan pedangnya. Bang! Dengan sapuan ini, tubuh fisik lelaki tua kecil itu hancur berkeping-keping. Orang tua kecil itu tercengang. Mileye memandang lelaki tua kecil itu, "Apakah menurutmu kamu lucu?" Orang tua kecil itu menatap Mileye, "Tahukah kamu di mana ini?" Mileye tiba-tiba menggelengkan kepalanya, menjengkelkan. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya dan pedang biru gaib terbang langsung ke alis lelaki tua kecil itu. Bang! Pedang biru gaib mulai dengan gila-gilaan menyerap jiwa lelaki tua kecil itu. Melihat jiwa menghilang dengan cepat, lelaki tua kecil itu terkejut, ketakutan dan marah. "Pedang kultivator, beraninya kamu!" Mileye mengabaikan lelaki tua kecil itu dan langsung berjalan. Orang tua kecil itu meraung, "Apakah kamu tahu siapa aku?" Mileye berbalik dan menatap lelaki tua kecil itu, "Kamu masih mengancamku saat ini? Apakah kamu tumbuh besar dengan makan kotoran? Tidak bisakah kamu melihat bahwa aku adalah seorang master?" Orang tua kecil. Mileye menggelengkan kepalanya, "Aku tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong denganmu." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Orang tua kecil itu berkata dengan cepat, "Aku tahu di mana wanita itu, aku tahu." Di kejauhan, Mileye melambaikan tangannya, "Aku tidak ingin tahu sekarang." Ekspresi lelaki tua kecil itu membeku. Tak lama kemudian, jiwanya terserap seluruhnya oleh pedang biru gaib. Pedang biru gaib langsung berubah menjadi pedang dan terbang ke sisi Mileye. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba melompat ke langit, melihat ke bawah ke pegunungan tak berujung di bawah, dengan energi jahat di matanya. Sesaat kemudian, tangan kanannya terentang dan gaib pedang biru terbang keluar. Bang! Pedang biru gaib bergetar hebat. Pedang manusia yang tak terhitung jumlahnya tersapu, artinya jiwa pedang dunia. Mileye menunduk ke tanah dengan dingin. Dia tidak mengambil tindakan, tapi menunggu. Tak lama kemudian, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di depan Mileye. Orang tua itu memandang Mileye dan berkata, "Siapa kamu?" Mileye tiba-tiba membuat pukulan ringan dengan tangan kanannya dan potret Quincy muncul di tempat kejadian. Mileye memandang lelaki tua itu, "Apakah dia ada di sini?" Orang tua itu melihat sekilas ke potret itu dan sedikit mengernyit, "Dia." Melihat ini, Mileye segera bertanya, "Di mana dia sekarang?" Orang tua itu memandang Mileye, "Mati." Mendengar hal itu, Mileye tertegun. Sesaat kemudian, matanya tiba-tiba berubah menjadi merah. Dalam sekejap, pedang biru gaib langsung menebasnya. Pedang manusia yang tak terhitung jumlahnya tersapu seperti jiwa pedang dunia dan pada saat ini, pegunungan yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya langsung mendidih dan perlahan menghilang. Melihat pedang ini, ekspresi lelaki tua itu tiba-tiba berubah drastis dan dia dengan cepat berkata, "Tidak mati, tidak. Pedangnya telah jatuh." Bang!
Orang tua itu langsung terlempar ke tanah oleh pedang ini. Begitu dia mendarat, seluruh bumi runtuh dan berubah menjadi jurang maut yang sangat besar. Pada saat ini, seberkas cahaya pedang tiba-tiba terbang ke jurang tak berujung. Ah! Jeritan melengking tiba-tiba bergema dari dasar jurang. Saat berikutnya, pedang biru gaib tiba-tiba terbang. Di pedang biru gaib, roh Dao dimasukkan. Itu adalah jiwa orang tua itu. Pedang biru gaib mengambil jiwa lelaki tua itu dan terbang menuju Mileye. Lelaki tua itu memandang Mileye dengan ngeri. "Kamu?" Mileye tiba-tiba menyambar jiwa lelaki tua itu dan berkata dengan galak, "Apakah menurutmu kamu lucu?" Orang tua itu berkata dengan ngeri, "Siapa kamu?" Tangan kanan Mileye tiba-tiba mengepal erat. Bang! Jiwa lelaki tua itu langsung meledak dan berubah menjadi ketiadaan. Tidak lagi. Mileye berbalik dan perlahan menutup matanya. Saat ini, kebenaran agung tiba-tiba berkata, "Ke kanan." Mileye tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang di ujung langit sebelah kanan. Tidak lama kemudian, Mileye tiba di pegunungan, dan tidak jauh di depannya, ada raksasa yang perlahan mendekat. Raksasa ini setinggi dasan, mencapai hampir 1000 kaki. Dengan setiap langkah yang diambilnya, seluruh bumi berguncang hebat, seperti gempa bumi. Dan di pundak raksasa ini, duduklah seorang gadis kecil berumur 16 atau 17 tahun. Gadis kecil itu memegang kepang panjang di tangannya. Mileye memandang raksasa di depannya dengan mata dingin. Raksasa itu tiba-tiba berhenti dan menatap Mileye. Di matanya, Mileye tidak diragukan lagi seperti semut. Gadis kecil itu tiba-tiba terbang di depan Mileye. Dia memandang Mileye, "Apakah kamu tidak takut saat melihatku?" Mileye menggelengkan kepalanya. Gadis kecil itu sedikit mengangkat bibirnya, "Ketua klan ingin bertemu denganmu." "Ketua klan?" Mileye mengerutkan kening. Gadis kecil itu berkata lagi, "Gadis yang kamu cari juga ada di klan kami." Mileye mengangguk sedikit, "Oke." Gadis kecil itu kembali ke raksasa itu dan Mileye berdiri dengan pedangnya dan muncul di samping gadis kecil itu. Gadis kecil itu melirik ke arah Mileye dan berkata, "Apakah kamu seorang pedang berbakat dari dunia luar?" Mileye mengangguk. Gadis kecil itu tersenyum dan berkata, "Kudengar pedang itu sangat kuat, kan?" Mileye mengangguk lagi. Gadis kecil itu memandang Mileye, lalu berkata, "Kamu cukup tampan." Mileye menoleh untuk melihat gadis kecil itu, dan gadis kecil itu berkata, "Aku mengatakan yang sebenarnya." Mileye berpikir sejenak dan jiwa pembunuhan dan energi jahat di tubuhnya berangsur-angsur menghilang. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Apa nama panggilanmu?" Gadis kecil itu tersenyum dan berkata, "Namaku Minah." Mileye berkata, "Namaku Mileye." Gadis kecil itu berkedip, "Bolehkah aku bertanya?" Mileye mengangguk, "Oke." Gadis kecil itu bertanya dengan serius, "Apakah semua orang di luar kamu sama cantiknya dengan kamu?" Mileye terdiam. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang mengobrol seperti ini dan dia merasa sedikit tidak nyaman untuk beberapa saat. Gadis kecil itu memandang Mileye, menunggu jawaban Mileye. Mileye berpikir sejenak lalu berkata, "Jarang melihat orang sepertiku di luar." Gadis kecil itu mengangguk sedikit, "Menurutku juga begitu. Bagaimana bisa ada begitu banyak orang tampan di dunia ini?" Mileye menatap gadis kecil itu, lalu berkata, "Apakah kamu belum pernah keluar?" Gadis kecil itu mendesah pelan, "Tidak boleh keluar." Mileye bingung, "Kenapa?" Gadis kecil itu berkata, "Dulu leluhurku bertengkar dengan pemilik pena kebenaran agung dan kami kalah. Lalu kami dikurung di tempat ini.
Kecuali kami mendapatkan token link, klan kami tidak akan pernah bisa keluar dari jurang kuno yang terpencil ini. Terjadi perkelahian. Mileye tiba-tiba berkata, jika kamu ingin keluar, aku bisa mengajakmu jalan-jalan. Gadis kecil itu memandang Mileye, maukah kamu mengajakku keluar? Mileye mengangguk, ya. Gadis kecil itu berkata dengan serius, pemilik pena kebenaran agung akan mengalahkanmu. Mileye tersenyum dan berkata, jangan takut. Gadis kecil itu berpikir sejenak lalu berkata, benar, bolehkah aku pergi keluar bersamamu? Mileye mengangguk, ya. Gadis kecil itu tiba-tiba terbang ke sisi Mileye, dia melihat sekeliling lalu berkata dengan serius, kakekku bilang kamu sangat istimewa dan dia ingin memanfaatkanmu. Ketika kamu melihatnya nanti, kamu harus lebih berhati-hati dan jangan sampai tertipu olehnya. Tahukah kamu, kakekku sangat licik. Mileye memandang gadis kecil itu dan tidak berkata apa-apa. Kakek bersambung.